jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Irsyadul Ibad, masih membahas tentang zuhud. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan zuhud. Kemudian kita juga sudah menjelaskan definisi zuhud. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 20, kemarin kita sudah sampaikan, Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati najid lahu fi hartsih, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan kami tambah baginya keuntungan tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan sebagian keuntungan dunia tersebut, dan bagi dia tidak memperoleh bagian dari akhirat. Ya. Ayat ini menjelaskan ketika kita menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah akan menambahkan keuntungan, ya, melebihi dari yang kita inginkan, yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita hanya menginginkan keuntungan dunia dalam semua aktivitas kita, maka Allah hanya akan memberikan sebagiannya saja, sebagian keuntungan dunia tersebut. Dan di akhirat, orang tersebut tidak akan memperoleh bagian, tidak memperoleh apa-apa. Ya, ini anjuran untuk kita lebih memperhatikan atau berorientasi akhirat. Ya, kemudian kemarin juga kita sampaikan penjelasan tentang zuhud, ya, bahwa zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal, ya, atau menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud pada dunia yaitu kita tidak menjadikan apa yang ada di tangan kita ini lebih kita percayai daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Ya, atau dalam arti sebaliknya, bahwa zuhud itu adalah menjadikan apa yang di sisi Allah itu lebih kita percayai, ya. Kita lebih bersandar kepada yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Nah, itulah makna dari zuhud. Kemudian wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta arghaba minka fiha law anha ubqiyat laka. Ya. Menjelaskan tentang zuhud, ya, bahwa pahala dari musibah yang kita peroleh ketika kita tertimpa musibah ini lebih kita cintai, ya, kita lebih memilih atau lebih menyukai ketika mendapatkan musibah dan kita bersabar sehingga akan memperoleh pahala kesabaran kita, daripada, ya, ketika dunia itu diberikan kepada kita. Ya. Nah, inilah arti zuhud dari penjelasan para ulama. Kemudian ada penjelasan lagi bahwa zuhud terhadap dunia itu akan membuat nyaman hati dan badan. Ya. Sedangkan cinta dunia ini akan memperbanyak kegelisahan dan kesedihan. Ya. Wal batalatu tuqassil qalba, dan menganggur ini akan mengeraskan hati. Nah, itu yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian hari ini
kita akan membahas tentang zuhudnya Nabi SAW di dunia. Ya, di beberapa materi sebelumnya kita juga sudah menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah, ya, bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Begitu sederhananya beliau, ya. Dalam hadis ini ya, akan dijelaskan bagaimana zuhudnya Nabi SAW terhadap dunia. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud, nama Rasulullah SAW ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Faqoma wa qad athara fi jambihi. Maka ketika beliau bangkit, beliau bangun dari tidur, membekas di samping wajah beliau atau di pipi beliau. Jadi tikar yang menjadi alas tidurnya itu membekas di tubuh beliau. Nah, ini digambarkan bagaimana kondisi Rasulullah ketika tidur. Kemudian kulna, ya, kami berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhudna laka wito'an. Ya. Bagaimana kalau kami mengambilkan untuk Anda alas untuk tidur, ya, alas yang layak. Mungkin mau dibawakan kasur, ya, untuk Rasulullah, untuk tidur beliau. Faqala, maka Rasulullah menjawab, mali walid dunya. Ya. Nah, ini istilah atau ungkapan yang Rasulullah sampaikan, ya, yang mungkin memiliki makna apakah untukku dan untuk dunia, seperti itu. Nah, mali walid dunya. Kemudian beliau melanjutkan, ma ana fid dunya illa karokibin istadzulla tahta syajarah. Ya, tidaklah aku di dunia ini seperti karokibin, ya, pengendara, orang yang menaiki kendaraan, istadzola, yang berteduh di bawah pohon. Ya. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon. Tsumma roha wa tarokaha. Kemudian pengendara tersebut beristirahat sebentar lalu meninggalkannya, meninggalkan pohon tersebut. Nah, Rasulullah mengumpamakan diri beliau, ya, dan itu untuk jadi pelajaran untuk kita bahwa di dunia ini kita seperti pengendara yang sedang berteduh, ya, beristirahat sejenak di bawah pohon. Ya, kita beristirahat, kemudian akan meninggalkan pohon tersebut. Nah, itulah dunia. Ya, dunia hanya tempat kita singgah dan nanti pun kita akan meninggalkannya. Waruya an Aisyah, kemudian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yamtali jaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qattun. Ya. Bahwa perut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah penuh, ya, dalam kondisi kenyang sama sekali. Ya, jadi perut Rasulullah tidak pernah merasakan atau memenuhi perutnya lah, sampai kekenyangan itu tidak pernah. Ya. Walam yabussa syakwa ila ahadin, dan beliau Rasulullah tidak menyebarkan, ya, kondisi beliau tersebut kepada seorang pun. Yang tahu hanya istri beliau. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah merasakan kenyang sama sekali.
ya, dan hal itu tidak disampaikan kepada seorang pun, ya, diketahui oleh istrinya. Maka dalam beberapa hadis juga, ya, pernah Rasulullah ketika sholat, ya, sahabat mendengar bunyi gemerutuk, ya, kayak batu-batu saling bertabrakan. Ya, ketika selesai sholat ditanya, ya, Rasulullah menjelaskan bahwa aku memang mengganjal perutku dengan batu-batu kecil, ya, untuk menahan rasa lapar. Nah, itu Rasulullah. Ya. Jadi ketika sholat sampai berbunyi. Nah, Rasulullah tidak pernah mengeluhkan kondisi tersebut, tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Wa kanatil faqatu, dan kefakiran itu ahabba ilaihi minal ghina, lebih beliau sukai daripada kekayaan. Rasulullah lebih memilih kondisi fakir daripada kekayaan. Wa in kana la yadhillu ja'ian yaltawi tula lailatihi minal ju'. Ya. Dan adalah beliau sepanjang malam ini melipat perut dalam kondisi lapar. Ya, dalam kondisi lapar sepanjang malam. Ya, malamnya sudah kelaparan, ya, sepanjang malam, fala yamna'uhu siyama yaumihi. Hal itu tidak menghalanginya untuk berpuasa di siang harinya. Ya. Jadi malamnya sudah menahan lapar, siangnya beliau berpuasa. Nah, jadi laparnya tadi malam itu tidak menghalangi beliau untuk berpuasa siang harinya. Walau sya'a, seandainya beliau mau, ya, seandainya beliau berkehendak, sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi, beliau akan meminta, ya, beliau meminta kepada Tuhannya seluruh materi yang ada di muka bumi ini, wa thimariha, dan buah-buahannya, wa rakhadha aishiha, dan luasnya penghidupan di dunia ini. Ya, seandainya beliau mau, ya, beliau minta emas, minta makanan, ya, pasti Allah akan beri. Ya. Walaqad kuntu abki lahu rahmatan mimma ara. Kondisi Rasulullah tersebut sampai membuat Aisyah menangis, ya. Walaqad kuntu abki, menangis karena rasa kasih sayangnya, kasih sayang beliau, ya, terhadap apa yang beliau lihat. Ya. Wa amsahu biyadi ala batnihi, kemudian aku usapkan tanganku di perut beliau, ya, di perut Rasulullah, mimma bihi minal ju', ya, yang dalam kondisi kelaparan. Ya, saking sedihnya Aisyah, ya, memegang perut beliau yang sedang kelaparan. Wa aqulu, dan aku berkata, nafsi lakal fida, ya, ya, diriku akan menjadi tebusan untukmu, ya, nafsi lakal fida. Lau taballaghta minad dunya, seandainya sampai kepadamu dunia, bima yakutuka, sekedar untuk bisa engkau konsumsi, ya, artinya sekedar untuk bisa mengisi perut engkau, ya. Jadi saking kasihannya, ya, Aisyah menangis memegang perutnya sampai berkata, akan menjadi tebusan, ya, diriku akan menjadi tebusan untukmu seandainya datang dari materi dunia itu sekedar untuk menguatkanmu, ya, mengisi perutmu. Maka jawab Rasulullah, fayaqulu, ya Aisyah, wahai Aisyah, mali walid dunya. Nah, itu jawaban beliau sama dengan ketika ditanya oleh
Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Mali wali dunia, tidaklah untukku dan juga untuk dunia. Ikhwani, ya, saudara-saudaraku, min ulil azmi, dari ulul azmi. Jadi nabi-nabi itu yang jumlahnya 25, ada 5 nabi yang bergelar ulul azmi, yang mendapatkan ujian yang lebih berat dibanding nabi-nabi yang lain, ya. Jadi 5 nabi itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Kalau disingkat minim, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad, minim. Nah, itu 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi itu mendapatkan ujian lebih berat, memiliki kesabaran yang lebih kuat daripada nabi-nabi yang lain, ya. Min ulil azmi minar rusul, sabaru, mereka bersabar, ala ma huwa asyaddu min hadza, terhadap ujian yang lebih berat dariku ini. Nah, itu jawaban Rasulullah, ya. Famadau ala halihim, dan mereka mampu melalui kondisi-kondisi mereka dengan kesabaran yang luar biasa. Faqadimu ala rabbihim, dan mereka menghadap Tuhan mereka. Fa'akrama ma'abahum, maka Allah memuliakan kedudukan mereka, ya, sebab kesabaran mereka Allah memuliakan kedudukan mereka. Wa ajzala thawabahum, dan memberikan pahala mereka, ya. Wa ajiduni astahyi, dan aku merasa malu. Aku merasa malu, intarafahtu fi ma'isyati, seandainya aku merasa nyaman dalam kehidupanku. Nah, itulah jawaban Rasulullah, ya. Ayak suro bi adza ghadan dunahum, ya. Aku malu jika aku bersenang-senang atau merasa nyaman dalam kehidupanku, kemudian ayak suroni, ya, Allah membatasiku atau tidak dikumpulkan dengan mereka yang bergelar ulul azmi itu, saudara-saudaraku yang ulul azmi, ya. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya, dan tidak ada sesuatu pun yang membuatku yang lebih aku sukai, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih aku sukai, minal luhuqi bi ikhwani wa akhillai, daripada akan bertemu dengan saudara-saudaraku dan kekasih-kekasihku. Nah, ini jawaban Rasulullah, ya. Ketika istri beliau sedih melihat kondisi beliau, sampai menangis, sampai memegang perutnya sambil menjamin, ya, dirinya untuk beliau, seandainya ada sesuatu yang bisa beliau konsumsi untuk sekedar menguatkan fisik beliau. Tapi dengan tegar, ya, beliau menjawab, ya, tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa melihat saudara-saudaranya dari Rasul yang bergelar ulul azmi, ya, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, yang ujiannya lebih berat daripada beliau, ya. Mereka dimuliakan oleh Allah, diberikan pahalanya, ya. Dan Rasulullah merasa malu ketika kehidupannya lebih nyaman dari mereka, dan kelak tidak dikumpulkan bersama ulil azmi tersebut. Nah, itu jawaban Rasulullah. Waruya, kemudian diriwayatkan, anna Sulaiman alaihi salam, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam, kana ma'utiya minal mulki, ya, beliau beserta apa yang diberikan kepadanya dari kerajaan, la yarfa'u basarahu ilas sama, ya, beliau tidak mengangkat pandangannya ke langit, takhasyu'an wa tawaddu'an lillah, karena khusyuk
dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekayaan kerajaan yang beliau miliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, tidak membuat beliau sombong, ya, tidak membuat pandangan beliau mengangkat ke langit, ya, tetapi justru beliau semakin menundukkan pandangan, ya, semakin khusyuk dan tawadhu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yut'imun nasa ladzidal atimah wa ya'kulu khubza sya'ir. Beliau memberikan makan masyarakatnya, memberikan makan rakyatnya dengan makanan yang paling lezat, sementara beliau hanya memakan roti yang terbuat dari gandum, khubza syair. Nah, ini riwayat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian waqad qila li Yusuf alaihissalam, ya, dikatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, malaka taju'u wa anta ala khuzainil ard. Bagaimana Anda dalam kondisi lapar sementara Anda ini adalah khuzainil ard, atau bendahara negara, khuzainil ard. Ya, beliau waktu itu kan mendapat jabatan, ya, setelah diangkat oleh seorang pembesar, ya, setelah keluar dari penjara, ya kan, beliau kan dapat kedudukan menjadi bendahara di negara Mesir waktu itu, khuzainul ard, ya. Namun dalam riwayat ini, ya, beliau selalu dalam kondisi lapar. Ya, kemudian ditanyakan, ya, bagaimana bisa Anda itu dalam kondisi lapar sementara Anda itu adalah bendahara negara, ya, kira-kira seperti itu. Waqala, maka berkata Nabi Yusuf alaihissalam, akhafu an asba'a wa ansal ja'i'a. Aku khawatir, aku takut, aku dalam kondisi kenyang dan aku lupa terhadap orang-orang yang lapar. Nah, seorang Nabi Yusuf, ya, ketika menjadi pejabat negara selalu dalam kondisi lapar, supaya beliau tidak lupa terhadap orang-orang yang lapar. Beliau khawatir ketika beliau kenyang, ya, sementara beliau lupa terhadap rakyatnya yang kelaparan. Nah, inilah yang perlu dicontoh oleh para pejabat negara, ya. Jadi supaya merasakan bagaimana yang dirasakan oleh rakyatnya. Kemudian berikutnya, waqala Urwah bin Az-Zubair. Berkata Urwah bin Zubair, laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha bi 50 alfan wa inna dir'aha la muraqqa. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah sebesar 50.000 dirham. Ya. Sedangkan pakaian yang beliau kenakan la muraqqa, ya, adalah pakaian yang ditambal. Ya, pakaiannya sudah banyak tambalannya. Ya, padahal beliau bersedekah sebanyak 50.000 dirham. Ya, inilah hasil didikan dari Rasulullah SAW pada istri-istri beliau termasuk Aisyah, ya. Jadi beliau itu sebenarnya tidak miskin, hartanya banyak, ya. Tetapi memang beliau memilih untuk ketika mendapat harta kan segera disedekahkan, ya.
tidak digunakan untuk senang-senang ya, untuk kenyamanan hidup, tidak. Ya, bahkan Rasulullah memilih ya seperti itu, untuk hidup sederhana, zuhud, tidak terlalu memikirkan materi dunia ya, bahkan beliau rela lapar siang malam ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga digambarkan pakaiannya sudah ditambal di sana sini ya, padahal beliau bersedekah 50.000 dirham. Nah, ini arti dari zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa, tidak memiliki dunia sama sekali, tidak. Tapi bagaimana bisa mengendalikan dunia. Nah, diriwayatkan oleh Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i, anna ba'da mulukil umam as-salifah bana madinatan, bahwasanya beberapa raja ya terdahulu di sejarah, dalam sejarah ya, beberapa raja membangun kota, bana madinatan, wa ta'annaqa wa taghala ya, memperbagus ya, memperindah kota-kota mereka, fi husniha wa zinatiha ya, memperbagusnya dan menghias kota-kotanya. Nah, jadi para raja di zaman-zaman dahulu mendirikan kota-kota besar, memperindah, menghiasinya seperti itu. Tsumma sana'a ta'aman wada'an nas. Ya, di antara mereka memiliki kebiasaan membuat makanan dan mengundang manusia. Ya, setelah membangun kota yang begitu megah, begitu indah, mereka membuat makanan dan mengundang rakyatnya. Nah, seperti itu. Wa ajlasa unasan ala abwabiha. Kemudian mempersilahkan manusia duduk ya di pintu-pintu kota tersebut. Ya. Setelah memberikan hidangan dengan sajian yang terbaik, yas'aluna kullaman kharaja. Nah, para raja itu menanyakan kepada rakyatnya, ya, setiap orang yang keluar ya, dari kerajaan tersebut. Hal ra'aitum aiban, nah, menanyakan apakah engkau melihat ada aib, ada kekurangan. Ya, setelah disajikan hidangan yang begitu banyak, yang begitu istimewa, menanyakan masing-masing ya tiap keluar, apakah ada kekurangan, ada yang kurang dari hidangan kami, kira-kira seperti itu. Fayaqulun, maka rakyat rata-rata menjawab, la, tidak. Ya, tidak ada kekurangan, mereka puas semua. Hatta ja'a unasun fi akhirin nas, sehingga sampailah rombongan rakyat di gelombang terakhir lah ya, alaihim aksiyah, yang mengenakan pakaian yang mewah ya, artinya rombongan terakhir dari rakyat yang keluar setelah menikmati hidangan raja-raja tersebut. Ditanya juga, fasa'aluhum hal ra'aitum aiban, apakah kalian melihat kekurangan ya, dari hidangan kami atau dari kerajaan yang telah kami bangun? Faqalu, maka mereka menjawab, aibaini itsnaini, ada dua aib ya. Yang lainnya mengatakan, oh tidak ada kekurangan ya, ini rombongan terakhir ini mengatakan ada dua aib ya. Fahabasuhum, maka ketika mendengar jawaban itu para raja itu menahan mereka. Wadakhulu 'alal malik fa akhbaruhu bima qalu. Kemudian dibawa menghadap ke raja,
dan mengabarkan apa yang telah mereka ucapkan itu. Faqala, maka raja ketika mendengar laporan ada rakyat yang berkata, ya, dari suguhan kita ini, dari kota-kota yang sudah kita perbagus, mereka mengatakan ada 2 aib. Fa ma kuntu ardo bi aibin wahid. Maka raja berkata, ya, aku tidak ridho. Ma kuntu ardo bi aibin wahid, walaupun dengan 1 aib, walaupun hanya sebuah aib, saya tidak ridho. Fa'tuni bihim, ya, maka datangkan mereka kepadaku. Ya, wa adkhiluhum alaihi, kemudian mereka mendatangkan, ya, rakyat tadi yang mengatakan ada 2 aib kepada raja. Fasa'alahum anil aibaini mahuma. Ya, maka raja pun bertanya kepada mereka tentang 2 aib itu. Apa saja aib itu? Ya. Kenapa Anda mengatakan ada 2 aib, padahal rakyat yang lain mengatakan tidak ada aib? Faqalu, maka mereka menjawab, takhrubu wa yamutu sahibuha. Nah, aib yang pertama bahwa akan rusak, ya, istana yang dibangun, ya, kota-kota yang diperbagus, dibuat mewah, itu akan rusak. Itu yang pertama. Wa yamutu sahibuha, dan akan meninggal pemiliknya. Nah, itu 2 aibnya seperti itu jawabannya. Jadi kota-kota yang dipercantik, diperindah itu nanti akan rusak, sementara pemiliknya akan mati, meninggal. Nah, itu 2 aibnya. Qala, kemudian raja menjawab, afata'lamuna daron la takhrubu wa la yamutu sahibuha. Apakah kalian mengetahui rumah yang tidak akan rusak dan penghuninya tidak akan mati? Raja bertanya, kan, karena aibnya tadi kota itu akan rusak dan pemiliknya akan mati. Apakah ada rumah yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati? Qalu lahu, ya, maka manusia atau rakyat tadi menjawab, na'am, ya. Fadzakaru lahu al-jannah wa na'imaha. Maka mereka menyebutkan bahwa rumah yang tidak akan rusak dan penghuninya tidak akan mati, yaitu surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Wa sawwaquhu ilaiha, dan membuat penjelasan mereka membuat sang raja rindu terhadap surga. Jadi menjelaskan tentang keindahan surga dan kenikmatannya sehingga membuat raja tadi rindu akan surga. Dan juga wa dzakarun nara wa adzabaha, mereka juga menjelaskan tentang neraka dan azabnya. Wa khawwafuhu minha, sehingga membuat raja itu takut terhadap neraka. Ya. Wa da'uhu ila ibadatillah azza wa jalla, kemudian rakyat tadi mengajak sang raja untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, berdakwah, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabahum ila dzalik, maka sang raja pun menerima ajakannya, ya, untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja min mulkihi, kemudian sang raja keluar dari kerajaannya, hariban ilallahi taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala.